Halo pemirsa, video kali ini saya mau menunjukkan cara membuat tempe di luar negeri, di Jerman, dan ini pas musim dingin. Jadi temperatur di luar itu bisa sekitar 30 atau -2, -3 bisa di sini. Jadi ini nanti video tentang bercerita cara membuat tempe ala saya. Jadi kedelai tadi sudah saya bersihkan, ini kira-kira sekitar 500 gram. Kedelai 500 gram beli di toko Turki kemarin. Terus ini mau saya rendam semalaman. Fungsinya apa? Biar ngembang, dan setelah itu nanti besok saya rebus pagi. Jadi ini saya mau rendam semalaman ya, besok siang atau pagi saya rebus. Oke. Selamat pagi. Ini udah tak rendam sekitar semalaman ya, sekitar 12 jam. Udah ngembang gede-gede. Habis ini nanti direbus. Ini di Jerman cuacanya lagi sekitar 2 derajat. Saya sedikit pilek ini. Oke, tunggu mendidih, nanti kalau sudah empuk baru ditiriskan. Ini sudah sekitar 1,5 jam ya kalau pakai kompor listrik seperti ini. Rata-rata kalau di Eropa memang kompornya seperti ini, nggak kompor gas yang api ya. Ini sekitar 1,5 jam dari mulai mendidih. Terus apa? Minum. Papa bikin ini dulu. Terus tadi saya lupa, kalau misalnya ada buihnya di awal-awal mendidih itu biasanya ada buihnya, saya buangin. Ini airnya nggak tak campur apa-apa ya, cuma air biasa. Soalnya ada tutorial di YouTube itu dikasih cuka apel atau apel vinegar kalau nggak salah. Kalau saya nggak pakai apa-apa. Ini dicek, dipencet masih belum ya. Biasanya kalau dipencet itu udah rada empuk, itu udah diangkat, tapi ini kayaknya masih belum. Ini biasanya saya rata-rata sekitar 2 jam gitu. Ya tergantung selera sih. Saya lebih suka sedikit empuk, nggak ke kalau masih keras itu kayak pure kacang itu. Jadi ini mungkin setengah jam lagi. Oke. Nah, ini sudah 2 jam. Udah kiranya udah empuk ya. Seberapa empuknya kira-kira bisa dilihat. Nah, segini. Tuh. Kelihatan? Menurut saya kalau saya udah segini ya, tapi ada yang mau suka lebih empuk atau gimana, monggo. Matiin. Tinggal didinginkan. Tunggu proses berikutnya. Nah, ini yang sedikit melelahkan ya, karena biasanya saya kupasin atau saya belah jadi 2 gini. Jadi 2 gini, tapi nggak semuanya sih. Cuma biar nggak terlalu banyak kulit ari aja. Tapi kalau misalnya ada kulit arinya juga nggak apa-apa sih. Saya pernah kok dulu, habis saya rebus, saya tiriskan. Habis itu nanti setelah ini ya. Habis setelah ini nanti tuh proses penirisan atau pengeringan. Jadi biasanya tak belah jadi 2 gini. Tapi ya kalau males juga nggak usah, nggak apa-apa. Ini jangan lupa ya, nanti kulit arinya disaring biar nggak ngeblok di pembuangan. Soalnya ini kalau kalau banyak terbuang di tempat ini nanti bakal ngeblok, malah susah. Atau kalau di luar negeri itu kan semuanya jadi satu sentral.
Kalau di Indonesia kan tinggal dibuang di parit atau di luar tanah gitu. Ini hasilnya bagus buat apa namanya, buat tumbuh-tumbuhan ya. Airnya rebusan tadi itu kalau disimpan buat tanaman bagus. Ini saya pisah-pisahin dulu atau saya pecah-pecah ya. Nah, ini sudah saya bersihin sekitar 50% ininya ya, kulit air ini. Kalau mau tak bersihin semua males ya. Kalau di Indonesia itu kan diinjek-injek ini, diinjek-injek di dalam karung itu. Kalau mau tak bersihin semua makan waktu. Nah, ini udah tak saring. Sekarang proses sedikit menghilangkan airnya. Ya, sedikit apa bahasanya, atus bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kering ya. Tapi pun setelah ini nanti kalau di Indonesia itu kan diangin-anginin, karena di sini cuacanya dingin. Jadi nanti tak ler gitu atau tak taruh tempat gitu. Kalau udah rada kering tak air dryer. Soalnya kalau misalnya ada basah itu raginya nggak bisa hidup. Dulu pernah bikin gagal itu, ternyata busuk raginya karena ada kandungan airnya. Ini kan masih ada kulit arinya loh. Nggak masalah. Yang penting kering waktu pencampuran ragi. Kalau dirasa sudah kering, airnya sudah nggak ada, bisa diangkat. Tapi bisa dilihat di bawah ya, kalau masih ada blubuk-blubuk itu berarti masih ada kadar airnya. Ini apinya jangan gede-gede ya, atau ininya ya pokoknya ininya lah. Nah, Indonesia kan apinya jangan besar-besar, separuh aja biar nggak gosong bawahnya. Pokoknya kalau saya tuh biasanya tak lihat bawahnya. Berarti kalau masih ada blubuk-blubuknya gitu berarti masih ada air. Kalau misalnya memang nggak bisa benar-benar kering, nanti di hair dryer gitu kalau saya. Nah, ini dirasa kadar airnya sudah nggak ada ya. Ini nggak ada, udah nggak ada yang blubuk-blubuk ya. Sudah nggak blubuk-blubuk ya. Takutnya kalau aduh ngembun kameraku. Takutnya kalau diterusin nanti bisa gosong. Nah, udah kadar airnya hilang. Sekarang kita angin-anginkan di atas tisu. Sebentar. Nah, setelah itu saya dinginkan di atas tisu ya. Ini tuh harusnya tempatnya kayak tampah gitu, apa ya, tempat yang flat gitu, karena saya nggak punya yang flat, adanya kecil. Ya wes, adanya yang kayak gini aja. Yang penting bawahnya tak kasih tisu biar sedikit meresap kadar airnya. Ini harus benar-benar kering. Setelah ini nanti baru proses pengeringan lagi pakai hair dryer. Oke, tunggu dingin aja ya. Nah, ini salah satu cara saya untuk menghilangkan kadar airnya. Sedikit tekanannya, sedikit dipres gitu biar kadar airnya sedikit hilang. Tuh kan, udah basah tuh. Basah tuh. Cari yang baru. Saya bikin tempe itu gagal sampai 5 kali. Ternyata ada rahasianya biar nggak gagal. Tisu kedua nggak begitu basah. Oke, ditunggu dingin aja. Nah, kalau saya itu intinya kalau udah kering itu apa ya, ada sisa kulit itu gampang terbang. Kalau belum pada terbang itu berarti belum kering.
Kalau saya gitu sih. Ini terus diaduk sampai memang benar-benar kering, nanti baru kita aduk. Nah, ini udah kering ya. Apa nih? Kulit arinya tuh udah terbang tuh loh. Nah, itu jadi tandanya tuh udah kering, udah mencelat tuh. Nah, tuh, udah kering. Setelah ini peragian. Oke, ini ragi saya beli di Indonesia. Saya mereknya apa saya lupa. Pokoknya raginya cuma ada satu itu. Nah, kalau untuk setengah kilo ya, berarti istilahnya 500 gram. Saya biasanya pakai sekitar 2 sendok kecil atau setengah sendok. Ini aja cukup. Ya kalau misalnya ini misalnya tambah lagi. Tapi nanti kalau terlalu banyak raginya rada pahit. Saya pernah raginya terlalu banyak terus jadinya malah pahit. Tapi kalau untuk coba-coba nggak apa-apa ya, kita belajar kalau memang ada kesalahan. Sepertinya sih kalau dilihat belum banyak ya, tambahin lagi nggak apa-apa. Tambahin lagi segini, campur dulu, pastikan benar-benar kecampur ya biar rata hasilnya. Nah, dulu saya pertama cuma pakai ragi, lihat di YouTube itu cuma ragi 5 kali, gagal. Pertama gagal karena kurang kering, kedua gagal karena temperaturnya drop dan kadang naik. Saya dulu masih pakai apa namanya, pakai oven. Di dalam oven itu saya lihat orang-orang sini di dalam oven, terus kadang ditaruh di dalam heater ya. Kalau di dalam heater kalau memang pas lagi musim dingin gini, tapi temperaturnya di atas di dalam heater, di atas heater itu paling sekitar 23 ya. Makanya saya nggak ini. Nah, ini saya dikasih resep sama ibu saya, dikasih tepung beras. Ibu saya karena dulu ternyata simbah saya itu bikin tempe. Nah, ternyata rahasianya di tepung berasnya. Nah, tepung beras ini malah yang bikin jadi. Nggak tahu ya, saya pakai tepung beras itu malah jadinya cuma sehari. Yang biasanya butuh waktu 2-3 hari, saya cuma sehari itu bisa langsung ini tuh loh. Langsung matang, langsung ada jamurnya. Nah, dilihat dulu deh, rasa sudah ini. Tadi kasih sendok, tak kasih lagi. Kalau tepung berasnya mau seberapa aja kayaknya sih nggak masalah ya. Sepengalaman saya nggak masalah. Dipastikan benar-benar rata. Tuh, yang bawah masih belum. Nah, ini udah benar-benar rata. Maaf tadi saya matikan karena harus 2 tangan. Nah, ini saya punya tempat khusus ini dari silikon ya. Ini nanti jadinya benar-benar kotak. Ini kedalaman kalau nggak salah sekitar 5 cm lah, 5 cm-an. Karena kalau lebih dari ini nanti yang bawah nggak jadi karena nggak ada udara. Ini nanti nggak ada udara. Nah, kalau yang pakai plastik harus dibolong-bolongin. Ini belum tak bolong-bolongin, ini baru tadi tak bolongin dikit. Tapi sebaiknya dibolongin dulu sebelum dimasukin tempe, karena nanti kalau dibolongin pakai ini, tempenya tuh kayak delinya kayak ketusuk-tusuk mah pecah di dalam, jadinya nggak bagus. Makanya ini tak masukin sini dulu.
Nah, kalau sudah dirasa levelnya sama, maksudnya udah pas ukurannya, ini masih kurang sedikit biar pas. Ini kalau nanti pakai ini jadinya bagus ya, bisa rapi itu loh. Setelah ini saya masukin. Nah, ini yang bagian terpenting ya. Bentar, tak tutup dulu nanti temperaturnya drop. Ini bagian terpenting ya. Ini bisa cek di Amazon ada, pokoknya di toko-toko online, AliExpress ada, namanya STC 1000. Ini itu untuk ngontrol suhu, biasanya buat akuarium. Nah, mungkin bisa cek di YouTube cara ini seperti apa. Jadi ini kalau nanti temperaturnya di bawah 29 itu nanti lampunya nyala. Nah, saya itu pakai lampu neon. Neonnya neon yang seperti ini ya, bukan neon LED ya. Kalau neon LED itu nanti nggak menghantarkan panas. Ini neon untuk kayak buat netesin ayam itu loh. Nah, jadi ini bisa menghantarkan panas. Nah, ini saya menggunakan kulkas kecil bekas gitu, freezer atau kulkas kecil bekas gitu, udah nggak kepake, terus tak setup seperti ini. Karena dulu saya pakai ini nggak jadi, pakai box. Pernah dulu pakai box itu ternyata terlalu panas, dan ini temperaturnya selalu kejaga. Karena ini kalau misalnya di atas 31 atau 32 ya, saya lupa setupnya, 31 kalau nggak salah, di atas 31 dia lampunya mati, jadi nanti dingin. Terus nanti kalau di bawah 29 dia nyala sendiri. Karena saya lihat dari review-review atau penjelasan tentang pembuatan tempe itu di antara temperaturnya di antara 29 sampai 32. Oke, ini saya rapikan dulu yang lainnya, nanti saya tunjukin. Nah, untuk yang pakai plastik wajib ditusuk-tusuk ya. Tapi ini saya nggak saranin setelah tempenya dimasukin. Saya baiknya sebelum tempenya dimasukin, karena kalau kayak gini kan bisa dilihat nih, tempenya rusak tadi nih, kayak ketusuk jadi pecah tuh loh. Ini jangan lupa biar rata, jangan lupa rata ya, biar udara masuknya tuh pas. Kalau enggak ini nanti kayak enggak jadi karena enggak ada udaranya tuh loh. Plastiknya mau pakai apa aja bisa. Ini saya dapat kayak gini tuh ilmunya dari YouTube sama temen dari Jogja, Mbak Venda. Dia sudah bikin usaha tempe duluan di Hamburg, Jerman. Kebetulan saya ini di Bensheim ya. Bensheim itu sekitar 40 menit dekat Frankfurt, Jerman juga. Saya dulu sempat menyerah, terus tanya-tanya sama Mbak Venda, diajarin. Di IG-nya namanya Tempe Galaksi, monggo bisa dikepoin. Itu di Hamburg, Jerman. Ya, kekuatan. Balik dulu. Nah, oh ini masih satu. Ini sisa sedikit tempenya. Nah, setelah ini proses terakhir kalau saya ya, untuk yang lain monggo. Kalau saya tak rapikan gini karena nanti jadinya biar rapi kotak. Nah, udah, setelah itu kita masukin, ditata. Oke. Nah, yang ini tadi sudah tak tutupin plastik ya, biar gak kotor aja, terus biar nggak terlalu panas. Nah, ini bisa dilihat, ini itu untuk kontrol sensornya ya. Kenapa saya taruh pojokan sini biar nggak terlalu dekat sama lampu, harusnya memang di pojokan sana biar
ininya rata. Tak taruh pojokan dulu aja. Nah, sensornya di sana. Ini karena tak buka ya. Karena tak buka, jadi temperaturnya langsung ngedrop di 20 derajat. Nanti kalau tak tutup, udah ini lagi. Oke. Nanti kita lihat besok hari setelah 24 jam. Karena kalau nggak perlu 24 jam sih. Kalau saya biasanya sekitar 12 jam nanti tak balik. Karena ini kan udara di bawah dingin. Ini. Jadi udaranya tuh dingin, yang hangat cuma ini aja. Tapi sebaiknya memang yang kayak gini ya. Jadi biar udara sirkulasinya itu ini. Oke, tak tutup ya. Biar temperaturnya bisa naik lagi. Nah, tak tutup. Ini kan masalahnya masih ada selah ini. Ini tak tutup pakai kain. Biar nggak masuk udaranya lewat sela-sela. Gitu sih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh iya. Tapi ini untuk sensornya biar gampang ngeceknya. Sorry ya kalau goyang-goyang HP-nya. Nah, terus tak tutup, tak ganjel pakai ini. Nah, kita tunggu sampai sekitar 12 jam, berarti besok pagi ini. Sekarang jam 9 malam. Jadi besok pagi atau siang gitu bisa dicek temperaturnya seperti apa. Terus kalau sudah mulai keluar jamurnya, nanti dilihat bawahnya terus dibalik. Oke. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini jam 9 pagi. Temperaturnya enak ini hari ini. Bisa 7 derajat dan lagi ada matahari. Mari kita cek tempe kita. Tempe saya tuh tak taruh di gudang ya, soalnya di rumah atas terlalu penuh. Nah, ini untungnya saya pakai penjaga temperatur ya, sensor temperatur panas dinginnya. Kalau misalnya nggak pakai ini, tiba-tiba cuacanya naik ke 7 gini, kalau cuma lampu aja nanti bakalan panas banget. Nah, ini dia di 30 ya, 30 derajat itu harusnya lampunya nyala. Di 31 baru nanti mati biar nggak kepanasan. Dilihat dulu ini setelah 12 jam belum jadi ya lur. Masih kelihatan tempenya. Nah, mari kita balikin. Nah, tuh kan yang bawahnya sudah ada keringetnya. Istilahnya keringet kalau bahasa-bahasanya orang tempe-tempe itu ada bercak-bercak air gitu. Nah, ini setelah 12 jam ya, bisa dilihat. Ini kemungkinan besok jadinya. Jadi sekitar 1-2 hari lah, 2 harian. Oke, mari kita tutup lagi tuh. Kalau dibuka temperaturnya langsung ngedrop. Tutup lagi. Tunggu sampai 12 jam lagi nanti malam sebelum saya tidur. Mungkin saya balik lagi. Besok sudah jadi insya Allah. Bismillah. Cek hari 1 hari setengah ini hitungannya. Jadi 24 tambah 2 36 jam. Mari kita cek tempe kita. Temperatur masih di 30 stabil ya lur. Oh, sudah jadi. Kemarin lupa saya balik. Jadi jadinya nggak rata ya karena bawah dingin. Tuh. Lupa nggak tak balik kemarin. Oh, yang sana jadi kesimpulannya temperaturnya nggak rata di sini, tapi yang di sana anget ya. Terus ini jadi. Nah, untuk yang pakai silikon, tuh. Jadi ini sepertinya terlalu banyak raginya. Ragi atau ini apa namanya, tepung beras ya. Tapi overall bagus.
Mari kita panen. Overall untuk yang di silikon atasnya seperti ini, jamurnya ini sedikit basah ya, saya kurang tahu kenapa, atau karena terlalu dingin, tapi temperatur di dalam pas sekali sih, 30. Overall bagus sekali ini tuh. Nah, untuk proses terakhir saya biasanya masukin plastik seperti ini, terus saya masukin freezer. Jadi nanti sewaktu-waktu saya pengen bikin tinggal tak goreng, biar frozen nggak apa-apa, tahan lama, biar 1 bulan lebih, atau kalau sudah beku mah bisa tahunan ya, saya pikir ya, kurang tahu. Oke, selamat mencoba untuk yang lainnya. Intinya ragi tempe sama tak kasih tepung beras. Selamat mencoba.